Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurlidayati dan pada video kali ini saya akan berbicara mengenai potensi wisata dan budaya Indonesia yang ada di Surabaya. Nah, untuk kalian yang belum pernah atau ingin berkunjung ke Surabaya, berikut ini adalah beberapa destinasi wisata yang patut kalian kunjungi. Surabaya memiliki beberapa wisata alam. Yang pertama yaitu Hutan Bambu Keputih. Hutan bambu ini dahulunya merupakan tempat pembuangan sampah yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan hijau dengan pohon bambu yang menjadi tanamannya. Di sini kalian juga bisa menemukan pohon bunga sakura. Yang kedua, Kebun Bibit Wonorejo yang menghadirkan berbagai tanaman yang dapat menyegarkan mata. Wisatawan juga bisa menikmati suasana danau yang tenang. Lokasi ini sering dijadikan lokasi untuk piknik. Kemudian, penduduk lokal pasti bisa mengenal taman ini. Ya, ini adalah Taman Bungkul yang sangat ramai saat kegiatan Car Free Day pada Minggu pagi. Wisatawan bisa berjalan-jalan santai di taman ini. Nama Taman Bungkul diambil dari nama Ki Bungkul. Beliau merupakan salah seorang penyebar Islam. Di Taman Bungkul ini juga menjadi lokasi makam Sunan Bungkul. Kemudian, Taman Ekspresi. Tidak hanya taman tetapi juga sebagai galeri seni terbuka. Pepohonan yang ada dicat berwarna. Di taman ini terdapat pohon yang ditanam oleh wali kota dari negara di ASEAN. Kegiatan tersebut menunjukkan persahabatan yang dijalin oleh Surabaya dengan pihak luar. Berikutnya, Taman Harmoni Keputih yang biasanya dikenal sebagai Taman Sakura. Sesuai namanya, wisatawan bisa menemukan bunga sakura di taman ini. Berbagai bunga lain juga ditanam di taman ini. Tidak hanya pemandangan yang indah, lokasi yang bersih menjadikan taman ini favorit bagi wisatawan. Kemudian, Taman Kunang-Kunang. Di taman ini, wisatawan tidak menemui kunang-kunang yang asli, tetapi berupa kumpulan lampu yang menyerupai kumpulan kunang-kunang. Taman Kunang-Kunang ini ada di Rungkut. Untuk melihat pemandangan yang indah, wisatawan bisa berkunjung saat malam hari dan melihat banyak lampu yang menyala. Kemudian Taman Pelangi yang memberikan pemandangan indah, terutama saat malam hari. Di salah satu area Taman Pelangi terdapat pancuran air serta kolam. Pancuran air tersebut disorot oleh beberapa lampu dengan warna yang berbeda sehingga terlihat seolah-olah seperti pelangi. Kemudian ada Taman Surya yang merupakan taman yang dibangun bersamaan dengan Balai Kota Surabaya. Ada banyak objek menarik seperti berbagai air mancur dan kursi taman. Pengunjung seperti anak-anak dapat bermain dengan aman di lokasi ini. Kemudian, wisata mangrove yang merupakan destinasi yang populer di Surabaya. Wisatawan dapat melihat pembibitan mangrove. Di belakang hutan mangrove terdapat kolam pemancingan. Untuk menyusuri hutan dan mengamati berbagai mangrove, pengunjung bisa melewati jembatan kayu yang sudah disediakan oleh pengelola. Berikutnya yaitu Kebun Binatang Surabaya. Pada kebun binatang ini terdapat berbagai jenis hewan dengan lokasi seluas 15 hektar. Selain itu, ada beberapa pertunjukan yang ditampilkan bersama para hewan. Kemudian ada tempat wisata sejarah dan budaya. Tempat wisata budaya yang pertama adalah Rumah Batik. Rumah Batik merupakan salah satu tempat yang menyimpan lebih dari 1.500 kain batik bercorak dan motif beragam yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi Rumah Batik adalah mendapatkan rekor atas pembuatan logo Surabaya menggunakan motif batik. Berikutnya, merupakan salah satu tempat wisata bersejarah yaitu Jembatan Merah yang menjadi salah satu saksi bisu dari perjuangan heroik para pahlawan pada zaman kolonial Belanda. Sampai sekarang Jembatan Merah masih memiliki arsitektur yang masih terjaga. Kemudian disebut sebagai kota pahlawan, Surabaya memang memiliki banyak tempat ikonik yang identik dengan perjuangan kemerdekaan. Nah, yang berikutnya ini adalah Monumen Bambu Runcing, yang mana bambu runcing ini dulunya merupakan senjata yang digunakan saat berperang. Kemudian, Surabaya memiliki monumen yang memanfaatkan kapal selam sebagai lokasinya. Kapal selam yang digunakan merupakan kapal selam yang digunakan saat membebaskan Irian Barat dari Belanda.
Di dalamnya wisatawan bisa melihat berbagai perangkat sesuai kapal selam asli. Kemudian ada Monumen Tugu Pahlawan yang menggambarkan perjuangan warga Surabaya saat menghadapi penjajah yang berusaha mengambil tanah Indonesia. Monumen ini menyerupai paku terbalik. Di sekitarnya merupakan hamparan lapangan luas. Di sekitar monumen juga terdapat museum berisi diorama perjuangan Indonesia. Nah, yang berikutnya ada Museum House of Sampurna yang menunjukkan apa yang mereka lakukan di pabriknya. Di sini wisatawan bisa melihat alat laboratorium, produk cengkeh, alat produksi, dan sebagainya. Wisatawan juga bisa berkeliling beberapa lokasi di Surabaya menggunakan bus yang tersedia sesuai jadwal. Kemudian ada Museum Putantular. Di dalamnya terdapat lebih dari 1000 koleksi benda bersejarah sejak zaman prasejarah. Museum Putantular ada di Jalan Raya Buduran. Nah, berikutnya ada Taman Apsari yang terletak tepat di depan Gedung Gerahadi. Ciri khas Taman Apsari adalah patung Gubernur Suryo yang berdiri sambil memegang naskah pidato. Patung Joko Dolok juga menghiasi Taman Apsari. Nah, ini adalah Taman Mayangkara yang merupakan taman yang terletak di depan RSI. Dalam taman ini terdapat patung Mayor Jarod Subiantoro di atas kuda yang merupakan pimpinan Batalion 503 Mayangkara. Kemudian ada tempat wisata religi. Nah, yang pertama adalah Gereja Perawan Maria Tak Berdosa. Keunikan namanya menjadi daya tarik tersendiri. Gereja ini dibangun pada 5 Agustus 1990. Wisatawan dapat mengamati gaya arsitektur yang khas dari Eropa, yaitu kebangkitan Gotik. Kunjungan wisatawan diizinkan selama tidak mengganggu prosesi ibadah yang berlangsung dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Wisata religi yang lain yang bisa dicoba adalah mengunjungi Masjid Nasional Al-Akbar. Masjid ini terletak di atas lahan yang luas. Bentuk bangunan yang menarik menjadikan wisatawan ingin berkunjung. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal. Nah, kemudian ada wisata untuk tempat bermain. Yang pertama yaitu Ken Park atau Kenjeran Park, yang merupakan destinasi tepat untuk para pelancong. Bukan hanya disuguhkan pemandangan pantai Kenjeran saja, kalian juga bisa menjelajah bangunan menarik di sekitarnya. Mulai dari kelenteng Sanggar Agung dengan patung naganya yang langsung menghadap ke laut, atau patung Dewi Kwan Im yang dikatakan sebagai patung yang penuh misteri. Kalian juga bisa menemukan pagoda Tianti serta patung Buddha dengan 2 wajah. Yang kedua, merupakan destinasi wisata yang buka di malam hari. Surabaya Carnival Night Market menawarkan berbagai wahana menantang yang bisa kalian coba. Berkunjung ke objek wisata ini, pengunjung akan dikenakan tiket masuk sebesar 10.000. Harga tersebut belum termasuk dengan harga tiket setiap wahana yang beragam, mulai dari Rp15.000. Nah, jika ingin mencoba banyak wahana wisata seru, maka Surabaya Carnival Park bisa menjadi alternatif tujuan wisata kalian. Wahana menantang seperti roller coaster hingga wahana seru seperti perang laser bisa kalian coba. Atau jika ingin mengunjungi wisata yang cocok untuk bermain air bersama keluarga, Ciputra Water Park adalah salah satu pilihan. Di dalamnya tersedia berbagai wahana air dengan tema petualangan Simbad. Ciputra Water Park termasuk wisata air terluas di Surabaya. Kolam renang yang dibuat tersedia atas beberapa kedalaman. Nah, setelah seharian berkeliling Surabaya untuk berwisata, pastinya kalian akan merasa lapar. Untuk kalian yang ingin mencoba kuliner di Surabaya, salah satu tempat yang cocok yaitu Food Junction Grand Pakuwon. Dibuka pada 11 Januari 2016 silam, Food Junction tak pernah sepi pengunjung. Kalian akan disuguhkan dengan nuansa yang menawan, baik dari desainnya atau suasananya. Atau pilihan lain yaitu pada kawasan Jiwok. Dengan konsep wisata kuliner dan hiburan, Jiwok yang merupakan bagian dari perumahan elit Citraland Surabaya Barat menawarkan 98 kafe dan resto yang berjajar dengan menu lokal maupun internasional. Di tempat ini terdapat semua jenis makanan yang bisa kalian pilih, mulai dari makanan khas Surabaya, Indonesian food, Chinese food, Western, Japanese, semuanya lengkap. Nah, itu tadi beberapa
destinasi wisata yang sangat menarik dan patut kalian kunjungi ketika singgah di kota Surabaya. Sebenarnya di kota Surabaya masih banyak sekali destinasi wisata yang lain yang juga tidak kalah menariknya. Tetapi pada video saya kali ini cuma itu yang bisa saya bagikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.